Apa sih yang ada di pikiranmu saat mendengar kata Sumpah Pemuda? Sebagian dari kita mungkin langsung teringat mengenai tanah, bangsa, dan bahasa satu Indonesia. Tapi sadarkah kita bahwa tokoh-tokoh yang ada dalam Sumpah Pemuda sebenarnya adalah para relawan yang berjuang demi kemerdekaan bangsa ini? Berkat adanya para relawan inilah, konsep Indonesia bisa lahir dan menjadi landasan terpenting bagi proklamasi. Saat membicarakan mengenai relawan, tidak sedikit dari kita yang teringat kepada serangkaian bencana alam nasional yang terjadi beberapa tahun silam, baik di Aceh, Yogyakarta, Palu, dan Lombok. Saat itu masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia terpanggil untuk berkontribusi dan memberikan uluran tangan kepada mereka yang sedang bernasib buruk. Tidak hanya menjadi sorotan nasional, mata dunia saat itu pun tertuju pada Indonesia. Mereka juga menyalurkan bantuan logistik maupun tenaga relawan. Tapi tahukah kita, apabila ditelusuri lebih jauh, ternyata budaya kerelawanan dari bangsa Indonesia sudah tertanam sejak zaman dahulu kala. Bahkan, negara Indonesia sendiri terbentuk atas dasar semangat gotong royong yang tinggi, oleh sebab adanya tujuan bersama atau common goals untuk menciptakan identitas dari sebuah bangsa yang baru, bersatu, dan merdeka. Setelah melewati berbagai perjuangan, para pendiri bangsa menyadari bahwa perjuangannya tidak maksimal tanpa adanya semangat persatuan di seluruh Nusantara. Karena inilah Kongres Pemuda I yang berlangsung dari 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia diselenggarakan. Acara ini turut dihadiri berbagai organisasi pemuda-pemudi, mulai dari Yong Yafa, Yong Sumatranen Bon, Yong Ambon, Yong Islamiten Bon, Studerenden Minahasers, Yong Bataksbon, Pemuda Kaum Teosofi, dan lain-lain. Di berbagai perhimpunan ini, kamu masih bisa melihat bahwa organisasi tersebut berbasis suku, ras, dan agama. Hal ini sangatlah wajar, karena saat itu masih belum terbentuknya suatu identitas yang bisa merekatkan perbedaan di antaranya. Tujuan dari Kongres Pemuda I adalah untuk memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia, serta menguatkan hubungan di antara organisasi pemuda-pemudi. Namun, karena adanya ketidakpuasan dan perbedaan pandangan dari hasil akhir yang mereka sepakati, muncul berbagai dorongan untuk menyelenggarakan kembali Kongres Pemuda Kedua. Kongres Pemuda Kedua diadakan di tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Hari pertama berlangsung di Gedung Katolik Yonglingen-Bonn, dilanjutkan hari kedua di Gedung Ossiava Bioskop. Jumlah dan latar belakang perhimpunan pemuda-pemudi yang menghadiri Kongres Pemuda Kedua jauh lebih banyak dan beragam dibandingkan kongres sebelumnya. Acara ini turut dihadiri organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Yafa, Yong Sumatranen Bon, Yong Bataksbon, Yong Islamiten Bon, Pemuda Indonesia, Yong Celebes, Yong Ambon, Katolik Yonglingen Bonn, Pemuda Kaum Betawi, hingga beberapa perwakilan keturunan Tionghoa, dan sebagainya. Tokoh-tokoh seperti Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, Muhammad Rum, Sugondo Joyo Puspito, dan tokoh lainnya turut menghadiri dan berkontribusi dalam Kongres Pemuda Kedua. Hasil kongres tersebut adalah putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah inilah yang menjadi dasar perumusan dari Proklamasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari persatuan, musyawarah, keadilan, dan perdamaian. Dan untuk pertama kalinya juga, pada akhir Kongres Pemuda Kedua, W.R. Supratman diizinkan oleh Sugondo Joyo Puspito memainkan Indonesia Raya tanpa lirik dengan biolanya.
jauh sebelum menjadi lagu kebangsaan Indonesia di tahun 1945. Bisa kita bayangkan apabila tidak ada inisiatif dan kesadaran dari berbagai perhimpunan pemuda-pemudi bahwa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, dan agama, sangatlah mungkin jika negeri ini sudah terpecah belah menjadi berbagai negara. Untungnya, karena adanya desakan untuk menciptakan sebuah wadah sekaligus rasa pemersatu melalui Kongres Pemuda I dan II, Fondasi Negara Indonesia bisa berdiri kokoh hingga saat ini. Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa semangat kerelawanan dan gotong royong sudah ada dan perlu untuk menyatukan dan mendorong bangsa Indonesia mencapai tujuan bersama, di mana perbedaan suku, ras, dan agama tidak lagi menjadi penghalang dalam mengikrarkan Sumpah Pemuda. Karena kita adalah bangsa Indonesia. Memiliki tujuan bersama tetaplah hal yang sangat penting, bukan demi melawan penjajah atau memperjuangkan kemerdekaan, kali ini melainkan mencari dan mewujudkan solusi atas berbagai permasalahan sosial yang ada di sekitar kita, yang sekalipun beragam dapat kita selesaikan dengan solusi bersama. Karenanya, sangatlah penting bagi kita untuk saling bersatu dan bergotong royong guna menemukan jalan keluar bersama. Salah satunya dengan menjadi relawan. Menjadi relawan mengajarkan kita bahwa perbedaan tidak lagi menjadi penghalang, karena fokus dari kerelawanan adalah isu sosial. Seperti halnya tokoh-tokoh dalam Sumpah Pemuda yang mengawali semua perjuangannya dengan ikut menjadi relawan yang nantinya menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia. Apapun agama, suku, dan kelompokmu, kita semua dapat bersatu demi menyelesaikan masalah sosial. Melalui kerelawanan, interaksi di antara kelompok masyarakat terjadi, dan interaksi inilah menjadi jembatan yang membuat berbagai ruang perbedaan bisa bertemu, kenal, dan saling percaya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan rasa toleransi antar kelompok, suku, budaya, agama, dan latar belakang apapun yang kita miliki. Dengan menjadi relawan, kita ikut mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dari Pancasila, di mana perbedaan sifatnya tidak memecah belah, melainkan saling menyatukan dan melengkapi satu sama lain.